Selasa sore, Polres Jakarta Timur mengungkap hasil visum sementara Cynthia Hermawan, bocah 6 tahun yang diculik di pusat grosir Cililitan. Hasilnya Cynthia tak mengalami kekerasan atau tindak kejahatan seksual. Cynthia kembali pulang Selasa pagi diantar Sairin, seorang pengemudi taksi. Atas jasanya, Sairin mendapat penghargaan dari Polres Jakarta Timur. Polisi mengapresiasi Sairin Triansyah yang berinisiatif mengantar Cynthia sampai ke rumah, bukan ke PGC seperti permintaan pelaku yang menitipkan Cynthia. Selasa siang, Sairin bersama sejumlah personel Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Timur datangi lokasi Cynthia dititipkan di Jalan Ahmad Yani, Kota Bekasi. Persis di depan pusat perbelanjaan Mega Bekasi dan gerbang tol Bekasi Barat. Lokasi dititipkannya korban penculikan tergolong ramai dan hanya berjarak 100 meter dari pos polisi Satlantas Polresta Bekasi. Cynthia hilang Sabtu sore saat sedang bermain di pusat grosir Cililitan, Jakarta Timur. Dari hasil rekaman kamera pemantau, ia diawasi seorang pria. Pria itu kemudian membujuk dan mengajak Cynthia keluar dari pusat perbelanjaan untuk naik angkutan umum. Cynthia pulang Selasa pagi diantar pengemudi taksi. Titin Mufti, Agus Fahmi melaporkan untuk NET. Ya, meski Cynthia sudah pulang dengan selamat kembali ke rumahnya, polisi juga tentunya masih terus mencari pelaku penculikan untuk diproses hukum. Nah, untuk mengetahui yang terkini dari peristiwa ini, kami sudah hadirkan narasumber terkait. Di depan saya sudah ada Pak Sairin, selaku supir taksi Bluebird yang mengembalikan Cynthia. Selamat pagi Pak Sairin. Pagi. Terima kasih sudah mengembalikan Cynthia ke ibunya Ya, lagi dan bapaknya. Dan di sebelahnya tentunya sudah ada Kombes Pol Umar Faruk selaku Kapolres Jakarta Timur. Selamat pagi Pak Umar. Selamat pagi. Ya, mungkin saya ke Pak Sairin dulu, saya penasaran kronologinya seperti apa kemarin itu Pak, sampai akhirnya Cynthia kembali lagi pulang ke pelukan orang tuanya. Ya, itulah. Ya, awal mulanya saya lagi ngetem lah di depan Giant itu, Giant Bekasi. Tadinya ya itu, depan saya itu banyak taksi ekspres, ada 3 lah kalau nggak salah itu. Dan saya sambil baca-baca SMS, tahu-tahu lihat udah nggak ada itu taksi yang 3 itu, ya kan. Saya baca lagi, tahu-tahu di depan saya itu udah ada, dia lagi nyamperin ke saya gitu. Ya udah terus nyamperin, dia nyapa, Pak bisa antar ke PGC Cililitan gitu. Ya bisa, silakan, aku bilang. Enggak, antar adik ini aja, dia bilang begitu. Loh, nanti saya ketemu dengan siapa? Jadi gini, nanti Bapak antar ke PGC, tapi nanti dari PGC si adik ini tahu ke rumahnya. Nah, si Cynthia pun memperkuat saya. Ya Om, nanti dari PGC saya tahu pulang ke rumahnya gitu. Terus? Iya, terus oh, ya udah, terus si yang nganter itu, Pak minta KTP Bapak, aku kasih, dipoto sama dia kan. Terus boleh Pak sampein saya foto? Ya udah silakan, aku dipoto ya kan. Terus mobilnya dipoto juga. Mobil. Nah, terakhir kali sekalian saya yang ngasih nomor HP saya, sekalian HP saya dicatat gitu. Catat sama dia. Oke, terima kasih. Terus si pengantar ini pesen sama si Cynthia itu, Dek, kamu kalau ada yang ngajak orang yang gak kenal, kamu jangan mau. Oh, dia ngomong gitu? Iya, kamu teriak, kamu nangis kenceng-kencengnya, kayak gitu pesennya. Oke. Lalu? Ya, terus Cynthia ya udah manggut-manggut aja. Nah, terus ada punya duit nggak buat jajan? Dia juga kayaknya megangin apa coklatos apa gitu si Cynthia-nya itu. Yaudah nih Om kasih tuh 5.000-an doang kalau nggak salah. Terus yaudah hati-hati ya. Udah saya jalan dan saya nggak memperhatikan itu yang nganter gitu, udah langsung. Nah, di perjalanan itu juga dia nanya ke saya malah. Cynthia? Iya. Nanya apa? Nanya katanya, Om itu namanya siapa? Iya gitu. Hah? Oke. Terus? Nah, terus, lah kan adik sendiri berduaan malah nanya saya nggak tahu. Iya. Ya udah lanjut ya kan. Terus
nanti om, dia nanya, nanti om mau lewat jalan mana gitu. Anak ini pinter ya? Pinter, mau jalan Ramayana, ini ada 2 jalan om gitu, ada 2 jalan, mau lewat jalan lewat Ramayana sama SMA 51 katanya. Saya bilang, ya udahlah yang penting sampai rumah adik aja, gue bilang kayak gitu ya. Terserah mau lewat mana. Sesampai di PGC lampu merah, ya udah deh, ini udah lampu merah nih, kemana nih? Ya omnya mau lewat mana? Terserah adek, belok kanan aja ya. Ya udah, belok kanan terus kiri. Saya bilang, masuk Condet ya? Iya om. Ya saya ikutin gitu. Terus, nah sampai Batu Ampar, ya dia yang nunjukin kiri kanan sampai rumahnya gitu. Ya ampun, akhirnya Cynthia kembali lagi ke ini 6 tahun bisa hafal alamat itu luar biasa begitu ya Pak ya. Nah kemarin Bapak juga sudah ketemu sama Cynthia. Sudah. Lalu bagaimana kondisinya, kan katanya juga sudah melakukan pemeriksaan fisik dan psikis gitu ya. Kemudian? Jadi memang setelah dapat informasi dari orang tuanya, kalau kemudian Cynthia sudah kembali ada di rumah. Wah, saya turut senang gitu. Terus tenang, alhamdulillah gitu kan. Si anak ini bisa terselamatkan gitu kan. Nah, terus kami datang utus ada anak buah yang saya sudah ini ya. Setelah mendapat penerimaan laporan dari keluarganya, karena ini adalah yang korban ini anak perempuan. Ini saya bentuk tim yang diketuai oleh Kasat Serse dan Kanit PPA. Jadi untuk perlindungan anak memang dikhususkan penyidik untuk perlindungan anak. Ini saya utus lah itu Kanit dan Kasat Serse itu untuk datangi ke rumah. Sama-sama ke Kapolsek ya, karena laporan pertama itu ke Polsek, Polsek di Kramat Jati. Dari sana laporan dari Buka Polsek bahwa bajunya itu masih sama dengan pada saat kejadian. Jadi Cynthia itu tidak ganti baju selama 3 hari. Dari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa pagi baru pulang. Kemudian gimana kondisinya? Saya juga pengen tahu, karena belum sempat ketemu masih waktu itu. Dalam perjalanan selalu pengen komunikasi sama Ibu Kapolsek ya. Kondisinya sehat, ceria. Dan sekali waktu mengingatkan dengan terharunya seorang ibu yang anaknya sudah ketemu kan nangis itu. Keterangan dari Ibu Kapolsek ini malah ibunya ditegur, ibu jangan nangis. Seperti itu coba. Cynthia ini anaknya cerdas, ya komunikatif ya dengan Pak Sairin juga sepanjang jalan ngobrol dia, cerita banyak cerita katanya. Nah, kemudian dengan adanya perlindungan terhadap si anak ini ya, karena korbannya itu perempuan dan pelakunya adalah laki-laki, saya buat ini permintaan cek kesehatan ke Rumah Sakit Kramat Jati. Hasilnya gimana Pak? Ya, alhamdulillah seperti yang kita harapkan ya. Saya takutnya tuh ada kekerasan seksual, ada kekerasan fisik, ternyata tidak sama sekali. Kesimpulan sementara dari hasil pemeriksaan visum et repertum, Cynthia ini tidak mengalami kekerasan fisik dan tidak mengalami kekerasan seksual. Nah kalau misalnya dari fakta-fakta yang sudah ada, Pak Umar, ini sang penculiknya ini sebetulnya profesional atau tidak profesional? Kemudian dari fakta-fakta yang terkumpul, sebetulnya apa yang menjadi motif orang ini menculik? Sampai akhirnya dikembalikan lagi? Ya, memang setelah pengejaran ini, setelah menerima laporan ya dari orang tua Cynthia, itu langsung anggota itu melacak dengan CCTV. CCTV yang ada di PGC kerjasama dengan security untuk dapatkan gambar itu. Mundur, diurut dari kejadian CCTV yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dari lantai 3 sampai turun ke bawah itu. Mereka mengamati sebelum ini, melihat anak Cynthia itu lari ke sana ke sini gitu kan. Nah itulah terus menjadi target mereka. Itu mengamatinya dalam sehari saja, karena kalau misalnya kita lihat di CCTV kan Cynthia itu kayaknya udah yang kayak nyaman aja gitu. Iya betul. Jadi dalam komunikasi antara pelaku dengan Cynthia ini seperti sudah familiar. Sepertinya sudah familiar. Memang Polri penyidik tidak menyentuh dulu Cynthia ini, tidak menggali informasi dari Cynthia ini, karena kita pulihkan dulu secara psikis. Jadi seperti kemarin begitu selesai visum et repertum ya, kan itu ada sedikit
saya rasa ada sedikit paksaan dan Cynthia juga mengikuti itu. Tapi kita berusaha untuk menormalisasikan kembali psikisnya beliau dengan mengajak jalan-jalan ke mall. Iya, Ya. beliin sepatu roda pink. Betul. Itu makanya saya kepada penyidik, apa yang dia minta tolong turuti. Iya. Saya sampaikan seperti itu. Apa yang dia minta. Karena apa? Masa 3 hari itu kebiasaan sehari-hari yang berkumpul dengan keluarga, bermain dengan teman sebayanya itu hilang. Iya, dia disekep. Hilang. Memang saya mendapat sekilas penjelasan dari Ibu Kapolsek yang sempat menanyakan, itu di kamar, di tempat tidur itu ada siapa saja. Ada om 2 orang. Hanya itu. Oke. Jadi tidak merupakan suatu keluarga. Selayaknya ada anak mungkin ya, ada ibunya atau suami istri, itu hanya berdua dalam satu ruangan itu. Berarti bukan untuk adopsi ya? Belum tentu untuk Belum adopsi tentu. motifnya. Ini untuk modus operandinya apa? Kita belum bisa mengungkap secara pasti. Tapi dalam hal kaitan penculikan anak ini banyak hal modusnya. Yang pertama masalah keuangan. Tapi sampai dari Sabtu malam sampai ke Selasa pagi itu tidak ada menghubungi keluarga untuk minta tebusan. Oke, berarti itu bukan ya? Bukan. Kemudian bisa jadi ngambil anak ini untuk adopsi. Ya. Bisa jadi karena ada order gitu, ada pesanan gitu. Yang ketiga bisa jadi ngambil anak ini untuk diambil organ tubuhnya. Nah, misalkan ada yang pesan, mudah-mudahan di Indonesia tidak ada. Mudah-mudahan juga ini tidak sampai masuk ke Indonesia juga. Iya. Karena di luar negeri juga ada butuh ginjal. Di India tuh kenceng banget, Pak. Iya, itulah makanya. Ada butuh paru-paru, ada butuh hati, ada butuh ini. Jadi ini yang belum bisa kita gali. Nanti kalau sudah tertangkap pelakunya, insya Allah mungkin ini dalam waktu dekat lah. Ini terus pengejaran terus. Identitasnya katanya udah tahu ya, Pak? Sudah Indekos diketahui. di Bekasi. Ya, Bekasi Barat. Ah. Dan sekarang berpindah terus dia, sedang bergerak. Ya mungkin karena terdesak. Tapi Pak Umar tahu maksudnya jejaknya dia, oh dia kesini Ya, tahu. anggota tim kami sudah memburu itu. Kira-kira berapa hari lagi, Pak? Kalau misalnya ini kan sudah bisa terhitung gitu ya. Oh, orang ini kesini, sini. Ya. Ini membutuhkan waktu memang. Mereka tidak berhenti sejenak atau mungkin berhenti terlalu lama, dia selalu bergerak. Dua-duanya ya, Pak ya? Iya. Dua-duanya lagi lari Sementara sekarang. ini masih dalam pengejaran semua 2 orang. Ciri-ciri orang yang nganter Cynthia ke Bapak itu seperti apa, Pak? Ya, saya nggak ngeliat mukanya, cuman hanya waktu dia nyamperin aja lihat postur tubuhnya aja. Ya kurus gitu. Cuman namanya kalau muka saya nggak ngeliatin karena dia di luar taksi, saya di dalam sama Cynthia dan saya fokus dengan ngobrol sama dia gitu. Karena dianya juga ini seneng ngoceh gitu ya sama Iya. orang. Kemudian Anda mendapatkan penghargaan. Rasanya seperti apa, Pak Sairin? Pagi-pagi buta baru keluar pun 2 klien ketiga Cynthia terus das dapat penghargaan gara-gara menyelamatkan Cynthia. Aduh, ya sebenarnya saya juga saya juga mitra Polri dari Senkom, ya kan. Ya sebenarnya pengen, ya itu kewajiban saya untuk membantu Pak Kapolsek. Kapolres. Itu. Ya mudah-mudahan si pelaku bisa cepet ketangkep gitu Pak ya. Biasanya kalau misalnya seseorang itu mengalami momen yang bisa dikatakan luar biasa ya Pak Sairin ya, terus kemudian mendapatkan penghargaan itu biasanya ada sebuah nilai hidup yang akhirnya semakin dominan gitu. Nah kira-kira nilai hidup yang Pak Sairin dapatkan setelah mengalami peristiwa yang begitu besar gitu, apa? Ya paling saya kalau habis sholat nangis aja, ya Allah, kamu berikan apa ya namanya, berikan apa ya, sesuatu yang saya nggak duga-duga gitu loh. Ya berkaitan keajaiban ya Pak ya. Iya betul. Iya. Nah ketika melihat Cynthia, kan Pak Sairin juga punya anak 5. Iya. Apa yang terpikirkan saat itu? Ya terpikirkan, ya ada perasaan, saya juga punya anak, jadi perasaan saya, ya Allah seandainya ini saya juga ingat anak saya. Saya ingat anak saya juga gitu. Jadi
ya mudah-mudahan ini anak ini bisa sampai ke tangan ibunya gitu. Betul Pak. Ini juga kalau misalnya melihat anak Bapak di rumah ada 5 gitu ya, sekarang semakin ngerasa apa ya, semakin ngerasa terlindungi gitu. Nah ketika Bapak ngelihat 5 anak Bapak itu, terus ngelihat Cynthia begitu pandai gitu ya, cerdas berbicara, itu himbauan ke anak Bapak, ke 5 anak Bapak untuk menjaga keselamatan, karena kan kita nggak tahu ya Pak, ada orang baik seperti Pak Sairin, ada orang yang nggak baik seperti sang penculik gitu. Himbauan ke anak seperti apa? Ya mungkin dinasehati aja ya, jangan, ya artinya kalau emang diajak orang yang kenal, dikasih duit sama orang yang kenal, jangan mau, paling kayak gitu. Iya. Terus apalagi kira-kira himbauan terutama bagi para anak-anak, mungkin orang tua bisa ngajarin anaknya biar anaknya sepinter Cynthia gitu, bisa ngomong, bisa ngarahin dan sebagainya. Betul ya. Anak ini adalah aset ya, aset dari orang tua dan juga aset dari negara. Oleh karenanya dalam perhatian negara itu ada suatu dibuat undang-undang yang khusus untuk anak, perlindungan terhadap anak. Ini seperti yang kejadian ini ya, untuk orang tua. Ini kalau dalam batasan anak ini di dalam usia 6 tahun, ini mungkin 90% ini di orang tua. 100% bahkan kalau seperti Cynthia ini. Meskipun orang sesibuk apapun orang tua ini, jangan lepas perhatian pengawasan terhadap anak. Nah, seperti kronologis kejadian ini, ya Cynthia tuh selalu ikut orang tuanya dalam ngikutin orang tuanya yang dagang, yang kerja, ada di lantai 3. Nah, Cynthia ini memang anak yang proaktif. Jadi istilahnya sering bermain ya, mungkin ke tetangga-tetangga pedagang yang lain, dia komunikatif, dia juga mudah kenal dengan orang. Nah inilah anak yang seperti ini nih, orang tua ini harus lebih ekstra dalam pengawasannya. Iya, lebih ekstra dalam pengawasannya. Berarti bentuk-bentuk ajarannya itu seperti apa? Kalau Pak Sairin tadi kan, nah misalnya kalau dikasih uang, dikasih makanan, permen, jangan mau gitu. Iya. Terus apa lagi kira-kira? Ya, seperti orang tua terhadap anak itu perhatian dan selalu paling tidak setiap waktu tuh dipanggil lah. Atau kalau dipanggil waktu minum, dikasih minum. Supaya apa? Tidak minum di tempat orang lain. Tidak meminta minum di tempat orang lain. Tentu anak itu dalam masa-masa waktu tertentu ada haus, ada lapar. Nah, kalau istilahnya sekali waktu orang yang memberi, ya ada orang yang memberi tetangganya misalkan yang kenal ya, diterima gitu kan, karena anak ini haus, lapar gitu ya. Ternyata ada orang lainnya juga yang ingin berbuat jahat, memberi, tentu mereka terima. Nah ini, makanya orang tua itu harus perhatian terhadap kondisi anak ini. Kapan haus, kapan lapar, kapan membutuhkan kasih sayang. Iya. Itu aja Pak? Itu yang itu. Baik. Betul. Kalau misalnya dari kepolisian untuk semakin memperketat keamanan anak-anak terutama gitu ya, di tempat umum, apa kira-kira Pak? Ini terutama di daerah tugas Anda ya? Di daerah ini ya, apalagi sekarang ini kan dalam waktu Lebaran ya, suasana Idul Fitri, suasana mudik, kemudian suasana ini arus balik sekarang ini, ya di tempat-tempat keramaian seperti tempat wisata, Taman Mini mungkin. Kalau di daerah Jawa Banten sana Anyer gitu ya, mungkin di Jawa Tengah Pangandaran. Nah, ini pengawasan terhadap anak ini meskipun diajak rekreasi, jangan lepas dari gandeng tangan. Karena apa? Begitu tertinggal padat ya, banyak orang berkreasi, hilang, bajunya berwarna-warni, ya mungkin si anak ini asik aja melihat bangunan yang baru mereka lihat, mungkin melihat pantai yang deburan ombaknya bagus gitu, si anak fokusnya pada pantai, sedangkan ibunya jalan terus. Nah inilah membuat jarak itu cukup jauh. Oleh karenanya tuh dalam dari pihak kepolisian ini ya, setiap kali ada kegiatan masyarakat yang membutuhkan keberadaan polisi selalu membuat suatu operasi. Saat ini masih operasi Ketupat Jaya untuk di jajaran Polda Metro Jaya. Nah ini makanya pengawasan terhadap anak dimanapun, apalagi di fasilitas publik ya, fasilitas umum, ini pengawasan terhadap anak
harus lebih ekstra. Oke, baik. Ya. Terima kasih banyak Terima Pak kasih. Umar, Kombes Pol Umar Faruk selaku Kapolres Jakarta Timur dan juga Pak Sairin, supir taksi Bluebird yang menyelamatkan Cynthia. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Dan berikutnya kami akan hadirkan informasi mengenai arus mudik dan arus balik lebaran yang akan hadir dalam segmen Net Mudik, tetap di Indonesia Morning Show.